Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang istilah-istilah yang digunakan di materi komputer akuntansi di kelas 3 ini. Kelas 3 ya? Baik. Bukti dokumen. Bukti dokumen di sini ada beberapa yang kita perlu baca dulu supaya kita nanti bisa paham. Dan saya minta untuk kalian yang membaca, siapa ya? Nafa ya. Nafa minta tolong untuk dibaca hal-hal yang pentingnya saja. Saya beri contoh. Bukti dokumen 9001 atau 9001 ini bukti kas keluar bagian gaji dan upah senilai 23.125.000 seperti itu ya. Setelah itu bukti dokumen 2 itu. Silakan Nafa. Nafa. Nafa mana? Atau diganti Ega, silakan Ega. Oh, Nafa tiba-tiba keluar. Baik, Ega silakan. Atau selfie. Selfie apa Rizal ini? Kalau lihat wajahnya selfie. Baik, silakan selfie dibaca bukti dokumen 9002. Blur. Oh, seharusnya enggak blur karena di sini untuk kontrol di saya juga munculnya lengkap. Nah ini ya. Nah ini muncul di situ. Ini saya. Di kalian enggak muncul. Ini Nafa gabung sudah. Silakan. Minta tolong Nafa untuk membacanya atau yang mana aja lah yang bisa tampil. Silakan. Bukti dokumen 9002. Baik. Nggak usah, kan sudah dibaca di atasnya itu ya. Jadi itu beberapa buktinya. Sekarang kita lanjut ke bukti berikutnya. Kita harus pelajari semua bukti-buktinya supaya nanti memudahkan untuk kita mengerjakan. Lanjut, bukti dokumen 9003. Saya perbesar ya, 200. Nah, enak ya bacanya ya. Silakan dibaca. Bergantian mungkin yang sempat membaca silakan. Yang bisa melihat layarnya untuk membaca. Ya, silakan.
Nggak usah itu, nggak usah yang belakang, nggak usah karena sudah dibaca yang di sini ya. Ya. Nah, di sini ada keterangan termin 2 garing 10 N garing 30. Di sini saya minta ada yang menjelaskan satu untuk saya masukkan nilai tambahan. Silakan. Siapa? Angkat tangan dulu. Sebutkan nama untuk saya masukkan nilai. Silakan. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ini ada kode yang harus kita kerjakan dengan kode termin 2/10 N per 30. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada akan saya jelaskan di sini. Di sini adalah pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 23 November 2009. Di sini keterangannya termin 2/10. Nah, 2 ini maksudnya adalah diskon. Diskonnya itu adalah 2% per 10 hari. Artinya kalau tidak lebih dari 10 hari maka akan mendapatkan potongan dagang atau potongan penjualan sebesar 2% dari nilai penjualan. Nah, N per 30 artinya piutang tersebut harus dilunasi maksimal 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari ada ketentuan lain, bisa juga ada biaya tambahan atau bunga, seperti itu ya. Jadi ini adalah ketentuan dalam dagang. Kalau termin 2/10 artinya akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Nah, kan lumayan ya kalau bisa melunasi selama 10 hari. Tapi jangka waktu totalnya itu maksimal sebesar 30 hari. Itu maksudnya termin 2/10 N per 30. Jadi 2 itu adalah diskon 2% kalau tidak melebihi dari 10 hari. Kemudian waktu pembayaran itu selama 30 hari maksimal. Baik, lanjut kita membaca dan mempelajari bukti dokumen 9004. Silakan dibaca, siapa yang bisa tampil di layarnya langsung saja dibaca biar lebih cepat. Ya, silakan dibaca. Ya, ya Pak. Ya, 9.576. Ya, saya sip.
Ya. Nah, bagus. Untuk total penjualannya di sini senilai 26 juta sekian-sekian ya. Kemudian ada PPN 10%. Nilainya 10% dari total penjualan 2.645.100. Nah, ini adalah PPN-nya sebesar 10%. Sehingga untuk nilai piutang dagangnya itu sebesar 29 juta sekian-sekian. Seperti itu ya. Jadi di sini ada PPN 10%. Nah, misalnya nanti kita diminta untuk mencari nilai saya tampilkan Excel ya. Mencari nilai ditambahkan PPN 10%, maka nanti ada beberapa rumus yang harus kalian kuasai. Ini akan saya tampilkan. Saya akan share. Hentikan berbagi dan saya akan share pada seluruh layar. Saya coba ya, bagikan, sembunyikan. Nah, sekarang kita akan menampilkan untuk nilai ini ya. Di sini total penjualannya 26.451.100. Kita akan tulis total penjualan berapa? 26.451.000 ya. Nah, ini akan saya buat format koma. Total penjualan 26.451.000. Tampil enggak di sana? Besar apa enggak? Kelihatan apa enggak? Tidak kelihatan. Saya perbesar ya. Nah, segini ya. Nah, segini aja. Biar semuanya bisa melihat. Total penjualan 26.451.000. PPN sebesar 10% ya. Nah, berarti PPN 10%, ini 10% dikalikan nilai total penjualan, berarti sama dengan 10% dikali 26.451.000. Tinggal klik gitu saja ya kalau di Excel ya. Jadi di situ PPN 10%, cara mencarinya gimana? 10% sama dengan 10% dikali total penjualan. Ya, kita tinggal klik saja ya kalau di Excel ya. Lalu kita enter 2645.100. Ya, jadi ketemu ya nilai 10%-nya ya. Setelah itu di situ ada nilai piutang dagang. Kita tulis piutang dagangnya, berarti nilainya berapa? Sama dengan total penjualan ditambah PPN ya. Langsung enter, nilainya 29.096.100. Nah, di sini ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Misalnya kita mau mencari misalnya di sini ya, yang di sini ya, yang diketahui ini adalah nilai ini. Misalnya yang dicari adalah total penjualan. Nah, kalau yang dicari adalah total penjualan, yang diketahui adalah piutang dagangnya ini yang sebesar, kalau ini 100% ya, ini kan 100% ya, 100%. 100% saya kasih peti aja lah. 100% itu nilainya 26.451. Nah, PPN itu sebesar 10%, ya benda. Nah, kalau dijumlah maka piutang dagang ini nilainya berapa? 110%. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Sekarang misalnya yang diketahui adalah piutang dagangnya, yaitu sebesar 29.096.100. Kita mau mencari nilai dari total penjualan. Nah, ini kita harus bisa mengerjakannya. Misalnya piutang dagang yang diketahui, kita copy, taruh sini,
paste spesial value ya. Nah, ini kita harus buat format koma juga. Nah, yang diketahui ternyata piutang dagangnya atau yang sebesar 110%. Misalnya kita mau mencari total penjualan, misalnya ini hilang ya, sembunyikan aja lah. Yang diketahui adalah piutang dagang sebesar 29.096.100. Lalu kita mau mencari nilai total penjualannya. Ada yang tahu enggak caranya gimana? Yang bisa saya kasih nilai 100. Silakan. Ada yang bisa? Tidak ada? Saya jelaskan sekarang berarti ya. Ya, gimana? Silakan. Ini yang bisa saya kasih nilai 100. Ini siapa ini yang mencoba mau menjawab? Silakan, bagaimana membaginya? Ya benar, memang dibagi. Bagaimana cara mencarinya? Sudah? Nyerah? Nyerah ya? Nyerah, baik. Nah, caranya berarti di sini karena piutang dagang ini nilainya 110%, nilainya menjadi 29096. Nah, kalau total penjualan ini adalah 100%. Berarti nilai 29096.100 ini adalah untuk 110%. Maka untuk mencarinya 29 ini kita bagi sebesar 110%, lalu kita kali 100%. Tuh ya. Jadi di sini sama dengan 29 ini kita bagi 110. Ya. Lalu kita kalikan 100. Nah, seperti ini. Kita coba ya. 29 ini kan nilainya sebesar 110%, maka 29 harus kita bagi 110 dulu, barulah kita kali 100. Apakah nanti muncul total penjualan yang benar? Kita coba ya pakai rumus ini ya. Saya enter ya. Baik, munculnya 26451.000. Sekarang kita coba apakah cocok dengan yang aslinya unhide. Nah, ternyata cocok ya. 26451.000. Sehingga cara mencarinya adalah seperti itu. Nah, ini kalau saya tampilkan rumusnya di sebelah kanan, ini akan saya copy ya. Ini saya copy rumusnya, terus akan saya taruh di sini. Saya kasih tanda petik dulu, paste. Jadi rumusnya adalah sama dengan, lalu piutang dagang ini dibagi 110 lalu dikalikan 100, nanti akan ketemu nilainya. Pak, misalnya yang diketahui piutang dagangnya atau yang nilainya sebesar 110%, mau mencari PPN-nya. PPN-nya sebesar berapa gitu ya. Ini kita sembunyikan dulu. Berarti caranya juga sama. Di sini harus kita ketikkan sama dengan piutang dagang sebesar 29 itu senilai 110. Berarti harus kita bagi 110. Barulah kita kalikan 10%. Ya, karena yang mau kita cari adalah PPN 10%-nya. Jadi di sini harus kita ketik 10. D3-nya ini kita ketik 110 ya, maksudnya seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba enter ya. Oh, tapi ini rumusnya akan kita copy dulu ya. Hasilnya 2645.100. Akan saya tulis di sini rumusnya tadi. Nah, jadi pakai cara ini.
Nah sekarang kita cocokkan apakah benar. Ternyata nilainya 2645100 sama dengan PPN 10% yang awal, sehingga rumus ini benar. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Pak, misalnya yang ketemu adalah PPN-nya. Jadi PPN-nya ketemu, terus mau mencari total penjualan dan piutang dagang. Berarti kita akan coba sembunyikan yang ini ya. Nah, berarti misalnya yang diketahui adalah PPN-nya. Kita copy, kita paste spesial di sini. Terus kita kasih, nah seperti ini. Jadi yang diketahui itu adalah PPN-nya Pak 10%. Terus kita mau mencari nilainya piutang dagang. Ini kita sembunyikan ya. Nah bagaimana caranya Pak? Karena PPN 10% itu adalah nilainya 10, berarti ini dibagi 10 dikalikan 110. Kita coba ya. Sama dengan ini dibagi 10, karena ini nilainya 10%. Terus kita kalikan mana yang kita inginkan. Oh piutang dagang Pak 110%, artinya total penjualan ditambah PPN. Berarti di sini dikalikan 110. Maka kita enter, hasilnya adalah 2909600. Nah rumusnya saya copy, saya taruh di sampingnya supaya kalian bisa melihat rumusnya. Jadi seperti itu rumusnya. Pak, misalnya yang diketahui PPN 10%, 2.645.100. Kita mau melihat total penjualan aslinya itu berapa sih 100%-nya tanpa ditambahkan PPN. Maka di sini kita bisa tuliskan rumus sama dengan nilai ini dibagi 10%. Ya. Setelah itu dikali apa yang mau kamu cari, apakah piutang dagang ataukah total penjualan. Kalau total penjualan murni, maka kita kalikan 100. Kita copy dulu ya, hasilnya itu. Ini kita copy dulu. Ini rumusnya adalah seperti ini. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau diketahui PPN-nya saja, maka PPN dibagi 10% dikalikan 100, nanti akan ketemu 26451.000. Sekarang kita akan cocokkan dengan aslinya. Nah ya, 26451.000, 26451.000 cocok ya. Berarti apabila salah satu saja kita temukan, maka kita bisa mencari nilai 100%-nya atau nilai 110%-nya. Apabila yang kita ketahui adalah piutang dagangnya atau pajak setelah nilai barang setelah pajak, yaitu 110%-nya, berarti kayak yang cara pertama tadi. Nah ini, kalau yang diketahui adalah ini, yang diketahui adalah piutang dagangnya sebesar 110%, maka untuk mencari PPN 10% ini adalah piutang dagang dibagi 110 terus dikalikan 10%-nya, nanti akan ketemu 2645100. Sama ya. Terus kalau mau mencari total penjualan yang senilai 100%-nya, maka piutang dagang E3 ya dibagi 110, setelah itu dikalikan 100, nanti akan ketemu nilainya 26451.000. Ini untuk total penjualan senilai 100%. Nah, B, C, D, E, F. Oke. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Silakan. Ya, silakan. Iya, itu sudah peraturan. Tidak bisa. Kalau nilainya PPN itu pasti 10%. Tapi kalau nanti nilainya PPH itu ada yang nilainya 5%, ada yang nilainya 10%, ada yang nilainya 25%, ada yang nilainya bahkan 35%. Tergantung PPN-nya itu dia sebesar berapa. Kalau penghasilannya itu di atas
50 juta per bulan, maka itu nanti kena PPN 5%, PPN 10%, PPN 25%, dan PPN 35%. Itu tergantung dari gajinya berapa nanti. Nanti ada perhitungannya. Tapi kalau dikatakan PPN pasti 10%. Silakan, ada pertanyaan lagi? Iya, berubah-ubah tergantung dari nilai pajaknya berapa. Tidak selalu, ya. Jadi nanti lihat dulu itu pajak apa. Kalau pajak penghasilan beda lagi perhitungannya. Kalau PPN itu pasti 10%. Jadi kalau nilai setelah pajak itu nilainya sebesar 110%. Tapi kalau nilai aslinya sebelum pajak itu pasti nilainya 100%. Terus kalau PPN itu pasti 10%. Ini kuncinya. Ya. Jadi nanti misalnya ada beberapa transaksi di mana transaksi itu kok tidak tertulis nilai pajaknya, padahal pajaknya harus masuk, maka kamu harus menghitung PPN-nya itu berapa. Ini enak ya, karena dibantu langsung, ada PPN 10%, nilainya segini gitu ya. Tapi kalau nanti transaksinya hanya berupa tulisan, maka kamu harus menentukan sendiri PPN 10%-nya. Itu ya. Pak, ada enggak yang ada di Mayop itu di otomatis, sehingga kita tinggal memasukkan nilai nama barangnya sama nilainya, harga satuan, total harga muncul sendiri, terus PPN 10% muncul sendiri. Ada enggak Pak? Ada. Nanti kita akan pelajari. Jadi nanti kita tinggal memasukkan nama barang, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, terus total harga akan dihitungkan, terus total penjualan akan dihitungkan, PPN 10% juga akan dihitungkan, sehingga nanti akan langsung ketemu piutang dagang keluar sendiri. Oh iya, makasih ya. Baik, karena sudah waktunya istirahat, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.